Halo teman-teman, yuk kita bahas soal ujian sekolah tingkat SD atau madrasah. Simak baik-baik ya. Pasangan antara nama tumbuhan, tempat hidup, dan ciri khusus yang dimiliki dalam tabel berikut ini yang benar adalah, jika kita lihat dalam tabel jawaban di bawah, kita lihat satu-satu. Tumbuhan bakau, tempat hidup di gurun, ciri khusus batang berongga. Yang B, eceng gondok, tempat hidup di air, ciri khusus batang berduri. Yang C, tumbuhan kaktus, tempat hidup di pantai, ciri khusus akar muncul ke permukaan. Yang D, tumbuhan teratai, tempat hidup di air, ciri khusus daun lebar dan tipis. Nah, dalam menjawab hal ini kita coba analisis satu-satu ya, mulai dari tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau, tempat hidup di gurun, ciri khusus batang berongga, benar atau tidak? Jawabannya salah ya. Salah. Kenapa? Karena bakau hidup di pantai atau lahan berlumpur, bukan gurun. Jadi, hidup di pantai atau lahan berlumpur. Nah, ini salah ya. Selanjutnya, eceng gondok, tempat hidup di air, ciri khusus batang berduri. Benar atau tidak sih? Jawabannya salah juga ya, teman-teman. Mengapa? Karena eceng gondok memiliki batang berongga untuk mengapung. Berongga untuk mengapung. Bukan berduri. Oke, lanjut. Maka ini salah ya. Lanjut ke tanaman kaktus, tempat hidup di pantai, ciri khususnya akar muncul ke permukaan. Benar atau enggak? Jawabannya salah juga. Salah. Mengapa? Pertama, tempat hidup kaktus itu di gurun ya. Hidup di gurun. Selanjutnya, memiliki akar menyebar luas serta batang menyimpan air. Menyimpan air. Kalau misalnya akar muncul ke permukaan ini justru ciri dari bakau. Ini itu bakau. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 3 jawaban yang salah ini, maka seharusnya jawaban yang D ini benar kan? Tapi coba kita sesuaikan lagi ya. Apakah memang benar atau ternyata juga salah nih? Teratai, tempat hidup di air, ciri khusus, daun lebar dan tipis. Jadi jawabannya adalah benar. Teratai hidup di air. Terus memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan dan mengapung. Jadi pada soal ini jawaban yang benar adalah D. Lanjut ke soal selanjutnya. Seorang siswa mengamati jenis tanaman yang tumbuh di halaman rumahnya. Berdasarkan hasil pengamatannya, siswa tersebut menemukan beberapa jenis tanaman yaitu bayam, mangga, jeruk, dan jambu biji. Apabila siswa tersebut ingin mengelompokkan tanaman-tanaman tersebut ke dalam satu kelompok, dasar pengelompokan yang dapat dipakai adalah jika tanaman tersebut disatukan dalam satu kelompok, dasar pengelompokan yang dapat dipakai adalah, jadi tanaman bayam, mangga jeruk,
mangga jeruk, jambu biji. Itu memiliki daun berbentuk menyirip. Nah, jadi dari ini kita bisa mengelompokkan pada A, yaitu bentuk tulang daun yang tanaman-tanaman berikut ini itu berbentuk menyirip. Coba kita analisis jawaban yang lain ya, kenapa salah. Pertama dari warna batangnya. Warna batangnya salah karena bayam berwarna hijau. Bayam batang hijau. Sedangkan yang lainnya itu berwarna coklat. Terus warna bunga. Untuk bunga bayam berwarna hijau. Sedangkan bunga mangga, jeruk, dan jambu biji berwarna putih. Ini salah. Terus jenis batang. Nah, kalau dalam jenis batang ini, mangga, jeruk, dan jambu biji memiliki batang berkayu, sedangkan bayam memiliki batang yang mengandung air. Jadi kita bisa melihat ya bahwa jawaban yang paling tepat itu A, yaitu bentuk tulang daun. Mengapa? Karena tanaman bayam, mangga, jeruk, dan jambu biji memiliki daun berbentuk menyirip. Tulang daun yang menyirip lebih tepatnya. Itu teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya. Cermati rantai makanan di suatu ekosistem berikut. Tanaman bayam dimakan belalang, dimakan laba-laba, dimakan burung ciblek. Apabila terjadi ledakan populasi belalang, kemungkinan yang terjadi dalam rantai makanan tersebut adalah Oke, mari kita pahami dulu ya rantai makanan yang ada di atas ini. Pertama, produsen itu berarti siapa? Tanaman bayam kan? Tanaman bayam dimakan oleh belalang. Sebagai konsumen, satu. Selanjutnya, laba-laba nih memakan belalang. Sebagai konsumen, 2. Laba-laba ini juga dimakan sama burung ciblek. Selaku konsumen, 3. Nah, terus apabila terjadi ledakan populasi belalang, jadi populasi belalang bertambah, maka apa sih yang akan terjadi pada tanaman bayam, laba-laba, dan burung ciblek? Nah, hal ini akan menyebabkan pertama, tanaman bayam karena dimakan oleh tambahnya populasi belalang, maka tanaman bayam nih jadi cepat habis, jadi tanaman bayam berkurang. Tanaman bayam berkurang. Terus selanjutnya kita bisa lihat juga sih dari penjelasan ini, maka jawaban B dan D salah. Tanaman bayam tetap salah, tanaman bayam meningkat salah. Terus yang kedua, apa yang terjadi pada laba-laba? Nah, karena belalang populasinya bertambah, maka suplai makanan laba-laba
Bertambah dong. Nah, hal ini bisa membuat populasi laba-laba menaik. Nah, jika kita lihat pada opsi jawaban, ini terlihat benar nih ya. Kita coba lihat dulu apa yang terjadi dengan burung ciblek. Nah, karena laba-laba ikut menaik populasinya, yang terjadi burung ciblek seharusnya juga ikut menaik. Tapi kita coba lihat pada opsi jawaban C. Ini salah ya. Seharusnya bukan menurun, tapi seharusnya menaik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa menonton video pembahasan lainnya ya. Dadah.